Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Mokhtar Sajud. Di sini dengan izin Allah kita dapat berjumpa kembali. Baik, di kesempatan baik ini saya akan coba berbagi dengan kalian semua tentang kabar baik ya, dan bisa dikatakan kabar gembira buat rekan-rekan Bapak Ibu guru calon P3K yang sudah mendapatkan informasi maupun Bapak Ibu yang belum mendapatkan informasi ya. Untuk di tahun 2022 nanti ya. Di sini dari pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran terbaru tentang perhitungan anggaran ya P3K dan formasi untuk tahun 2022 ya. Di sini saya akan coba bahas dan tunjukkan pada kalian semua isi surat edaran yang telah dikeluarkan ya ataupun telah ditetapkan untuk P3K guru. Oke, sini rekan-rekan disimak videonya sampai selesai biar kalian bisa tahu ya, bisa tahu secara detail informasi ataupun isi surat edaran yang baru saja ditetapkan ataupun dikeluarkan oleh pemerintah mengenai guru P3K. Oke. Nah, di sini sebelum kita lanjut seperti biasanya saya ingatkan bagi rekan-rekan yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan diberikan dukungannya berupa subscribe ya, dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Dan di-share videonya agar rekan-rekan kita di luar sana bisa tahu informasi yang kiranya penting ya, yang baik ini untuk diketahui. Oke, di sini kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, di sini kita lihat surat edarannya. Surat edaran yang dikeluarkan ya di tanggal 13 Desember 2021 dengan nomor S-20204 garing PK garing 2021 bersifat segera. Lampiran 1 berkas dengan hal perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK guru dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022. Yang terhormat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia, sehubungan dengan rencana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun PPPK guru tahun 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Poin pertama dapat kita lihat sama-sama di sini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022, telah ditetapkan alokasi dana alokasi umum atau DAU tahun anggaran 2022 yang dihitung berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi dasar dimaksud telah mempertimbangkan jumlah gaji pegawai aparatur sipil negara pada instansi daerah atau ASND, rencana formasi ASND, dan kebijakan tunjangan hari raya serta kebijakan gaji ke-13. Di sini kita lanjut lihat di poin kedua. Berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Formasi Birokrasi Kemenpan RB nomor B-1404-SM.01.00/2021 tanggal 16 September 2021, hal pembaruan data perkiraan formasi ASN untuk instansi pemerintah daerah tahun 2022
Rencana formasi ASND yang diperhitungkan terdiri dari, di sini dapat kita lihat di poin A, formasi P3K guru tahun 2021 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 sebanyak 507.848 orang. Dan di sini dapat kita lihat di poin B, yaitu untuk anggaran tahun 2022, perkiraan formasi PPPK guru tahun 2022 sebanyak 758.018 orang. Ini lebih banyak ya daripada 2021 yaitu 507, dan di tahun 2022 untuk P3K guru 758.000 ya, bertambah. Baik, kita lihat di poin C di sini untuk PPK non guru ya. Perkiraan formasi PPK non guru tahun anggaran 2022 sebanyak 184.239 orang. Informasi ya yang disediakan oleh pemerintah untuk tahun 2022, dan di sini bisa dikatakan inilah kabar gembira untuk bagi rekan-rekan ataupun Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade ya, namun belum mendapatkan formasi. Di sini jangan bersedih ya, ataupun jangan gundah dulu. Kita masih ada harapan ya untuk di tahun depan untuk dapat mengisi formasi seperti yang telah dijanjikan oleh Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem ya. Dia akan berusaha mencari formasi bagi Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade ya. Oke. Di sini kita lanjut di poin ketiga, formasi PPPK guru tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A merupakan formasi tahun 2021 yang seharusnya diangkat pada tahun 2021, di mana kebutuhan gajinya telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021 sebagaimana disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S/98/PK/2021 tanggal 25 Juni 2021 hal pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun anggaran 2021. Nah, di sini dapat kita lihat lagi di poin 4, berdasarkan kondisi tersebut, perhitungan kebutuhan gaji untuk formasi ASND dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022 ditetapkan sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat di poin A, sesuai penjelasan pasal 11 ayat 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022 untuk formasi ASND adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepegawaian. Di poin B dapat kita lihat kebutuhan gaji pokok PPPK guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A sebanyak 14 bulan, termasuk gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13. Ini sesuai seperti PNS ya, kalau kita lihat. Oke, kita lanjut dengan asumsi bahwa penggajian PPPK guru dimaksud pada tahun anggaran 2022 dimulai sejak bulan Januari 2022 ya. Ini dihitung bagi rekan-rekan guru P3K yang sudah lulus mendapatkan formasi di tahun 2021. Di sini tertulis asumsi penggajian ya P3K guru dihitung sejak bulan Januari 2022 nanti ya.
Oke, di poin C dapat kita lihat kebutuhan gaji pokok PPPK guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf B dan kebutuhan gaji pokok PPPK non-guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf C sebanyak 3 bulan gaji dengan asumsi bahwa penggajian PPPK dimaksud pada tahun 2022 dimulai sejak bulan Oktober 2022. Nah, di sini untuk bagi Bapak Ibu P3K non guru ya akan dimulai pengkajian di bulan Oktober 2022 nanti ya. Oke, di sini dapat kita lihat di poin D, jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021 dan tidak terserap sebagaimana dimaksud pada butir 3 menjadi pengurangan perhitungan kebutuhan penggajian PPPK apabila jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021 tersebut lebih besar, maka total kebutuhan gaji PPPK tahun 2022 seluruhnya bersumber dari yang telah diperhitungkan alokasi DAU tahun 2021. Nah, di sini dengan artian jika DAU yang telah dialokasikan di tahun 2021 ternyata lebih besar ya daripada apa yang dibutuhkan ya, misalnya guru-guru yang lulus P3K yang mendapatkan formasi lebih besar dananya daripada kebutuhan ya, maka akan dipergunakan alokasi DAU-nya untuk anggaran ataupun untuk gaji P3K tahun 2022 ya, seluruhnya bersumber dari alokasi DAU 2021 sesuai yang telah ditetapkan di sini ya. Jumlah formasi PPPK dan kebutuhan gaji yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun 2022 untuk masing-masing daerah sebagaimana dalam lampiran. Nah, di sini sebagaimana dalam lampiran yang telah ditetapkan ya, ataupun yang telah tertuang. Baik, di sini dapat kita lihat di poin 5 selanjutnya, sesuai penjelasan pasal 11 ayat 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, pembayaran gaji PPPK guru tahun 2022 akan menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib pemerintah daerah paling sedikit sebesar 25%, ini dari pemerintah daerah ya, dari alokasi dana transfer umum atau DTU untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Nah, di poin 6 di sini, berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kepada saudara untuk melaksanakan pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A, sesuai dengan hasil seleksi yang telah dilaksanakan tahun 2021. Nah, di sini pemerintah pusat ya tegas kepada pemerintah daerah untuk segera mengangkat ya rekan-rekan guru P3K yang telah lulus dan passing grade dan mendapatkan formasi di tahun 2021 segera untuk diangkat ya, serta merealisasi penggajian PPPK dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, kita lihat di poin 7, alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun 2021 dan alokasi DAU tahun 2022 untuk PPPK guru merupakan dana yang ditentukan penggunaan secara spesifik atau bersifat air market ya, sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Nah, di sini telah ditetapkan ya DAU-nya
tahun 2021 dan alokasi 2022. Di sini khusus untuk belanja gaji guru P3K ya. Tidak boleh digunakan untuk belanja lain oleh pemerintah daerah. Di sini sudah tegas pemerintah pusat ya, menyampaikan kepada pemerintah daerah ataupun kepada publik ya. Di sini dapat kita lihat di surat edarannya. Sebagaimana informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan. Dan untuk menjaga integritas, maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada penjabat ataupun pegawai DJPK. Ya, di sini Bapak Ibu ya, yang sudah lulus dan mendapatkan formasi, di sini telah disampaikan ya, tegas oleh pemerintah. Di sini kita tidak perlu memberikan biaya kepada penjabat pegawai DJPK ya. Oke, demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Ini tutup dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ya. Sini di sini ditandatangani secara elektronik ya oleh Astera Primanto Bakti ya. Tebusannya ke Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan yang terakhir yaitu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Baik Bapak Ibu dimanapun berada ya, khususnya untuk calon P3K yang sudah lulus maupun yang belum lulus ya, yang belum mendapatkan formasi maksudnya. Di sini kita juga mempunyai kabar gembira, yang mana formasi P3K guru tahun 2022 nanti lebih besar daripada tahun 2021 ya. Begitu juga untuk P3K non guru ya. Di sini pemerintah menyediakan formasi, di sini telah tertulis 184.000 ya. Jika bagi Bapak Ibu yang belum tercapai cita-citanya di kesempatan yang sudah terlewati, dan moga saja ke depan bisa mendapatkan formasi ataupun terwujud cita-citanya, dikarenakan di sini kalau kita lihat lebih besar peluang untuk kita mengisi ya. Baik, di sini saya rasa cukup demikian yang dapat saya berbagi sedikit informasi, dan kiranya bermanfaat untuk kita semua. Oke, selamat menjalankan aktivitas kembali, dan semoga saja kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan di sini saya mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kesilapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.